Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitabus shalah, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus lagi, kita akan membacakan hukmu qiraatil Fatihah fi shalah. Hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Baik. Kita baca 3 hadis sekaligus. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu nama lain dari surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ya, Ummul Quran, kemudian Fatihatul Kitab, apalagi Sab'ul Mathani, Alhamdu, Al-Wafiyah, Al-Quranul Azim, dan seterusnya. Ya, sesuatu kalau memiliki banyak nama, ini menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ya, jadi Quran, Al-Fatihah adalah surat yang mulia di dalam Al-Quran. Baik, kami ulangi, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Daruqutni, dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni dikatakan, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang, atau salat dikatakan tidak sah
apabila tidak dibacakan di dalam salat tersebut Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Baik. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. La'allakum taqra'una khalfa imamikum? Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Boleh jadi kalian ya yang tadi membaca di belakang imam kalian. Nabi pas jadi imam, beliau dengar makmumnya apa? Klesak-klesik baca surat. Setelah selesai sholat, makmumnya atau para sahabat ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi kalian ya yang tadi membaca di belakang imam kalian. Para sahabat makmumnya mengatakan na'am ya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? La taf'alu, janganlah kamu lakukan, janganlah kalian membaca illa bi Fatihatil Kitab, kecuali Al-Fatihah saja. Adapun bacaan surat tidak usah diikuti bacaan imam. Ya, meskipun kita hafal surat yang dibaca oleh imam. Ya, yang dibaca hanya Al-Fatihah saja. Adapun surat yang dibaca oleh imam tidak boleh kita ikuti, meskipun kita hafal. Terkadang untuk merojaah, ya, ben hafalan nggak lali, tak melok apa, baca bareng-bareng sama imam tidak boleh. Baik. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dibawakan sedikit biografi perawi hadis ini, yaitu Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji, kunyah beliau Abul Walid. Kunyahnya Abul Walid. Ubadah bin Samit, kunyah beliau siapa? Abul Walid. Baik. Beliau ini termasuk pemimpin, orang terpandang, tokoh kaumnya. Kana minan nuqaba alladzina bay'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah. Beliau termasuk pemimpin orang-orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Aqabah. Dan di antara manaqib beliau adalah keutamaan beliau seorang sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian mengikuti peristiwa-peristiwa penting yang lainnya. Dan beliau ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dikirim bersama Mu'adz bin Jabal sama Abu Darda, dikirim ke Syam. Untuk apa kira-kira? Untuk berdakwah, untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Syam, ya, wa yufaqihuhum fid din, dan untuk ngajar fikih orang-orang Syam, ya. Beliau termasuk ulamanya para sahabat, Lalu beliau mukim di Palestina, ya, wa kana awwalu man tawalla al-qadha fiha, wa kana awwal, beliau adalah termasuk qadhi yang pertama yang ada di Syam, di Palestina. Yang belum ada qadhi sebelumnya, belum ada. Beliau qadhi yang pertama kali di Palestina. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawa anhu minas sahabah Anas bin Malik
Jabir bin Abdullah, wa Fadalah bin Ubaid, dan selain mereka. Ya, rupa-rupanya banyak para sahabat pun yang menimba ilmu dari siapa? Ubadah bin Samit. Di antaranya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Fadalah bin Ubaid, dan selain mereka. Wa rawa anhu Mahmud ibn Rabi', dan juga Mahmud bin Rabi', dan anak-anaknya juga ngambil riwayat dari bapaknya, yaitu Walid, Abdullah, dan Dawud, dan yang lainnya. Dan beliau wafat di kota Ramlah di Palestina tahun 34 Hijriah. Wallahu taala alam. Ini sekilas biografi beliau, ya. Beliau orang mulia, orang terpandang, bahkan di masa Khalifah Umar beliau ini dikasih amanah untuk menjadi pengajar Al-Qur'an, untuk ngajar fikih orang-orang Palestina, ngajar agama. Beliau tinggal di sana sampai beliau meninggal dunia di Palestina, di kota Ramlah. Wallahu taala alam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis yang kita baca tadi, yang pertama dari Ubadah bin Samit, hadis sahih, muttafaqun alaih. Kadzalika hadis yang setelahnya, adapun hadis yang la'allakum taqra'una khalfa imamikum, itu kesimpulannya, ya, masih diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahan hadis tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita baca tadi, ya, di situ Nabi mengatakan apa? La sholata. Tidak ada salat. Ya. Kata-kata tidak ada salat itu khilaf para ulama. Apakah maknanya sholatnya tidak sempurna ataukah sholatnya tidak sah? Ya, sholatnya tidak sempurna ataukah sholatnya tidak sah? Baik. La sholata di sini adalah nafyun lisihah, penafian sah. Berarti apa? Tidak sah. Kesahannya dinafikan. Ya, tidak sah sholatnya. Maknanya adalah la sholata mujzi'ah, tidak sah salatnya. Ya. Di sini nafyu sihah, penafian sah, adalah penafian lil wujudi syar'i, penafian wujud yang syar'i. Jadi seolah-olah tidak ada salat, salatnya tidak ada, seperti orang yang belum salat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Ummul Quran. Ya, sekarang pertanyaan, kenapa Al-Fatihah dikasih nama sama Nabi? Yang ngasih nama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang ngasih nama Al-Fatihah, dikasih nama dengan Ummul Quran. Induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran. Ya, baik. Qauluhu bi ummil Quran, induknya Al-Quran, yang dimaksud adalah alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah sampai akhir surat. Al-Fatihah diberi nama Ummul Quran, kenapa? Listimaliha alal ma'ani allati fil Quran minas sana 'ala Allah taala bima huwa ahluhu wa ta'bamina ta'abbud bil amri wan nahyi wal wa'du wal wa'id. Karena Al-Fatihah ini memang suratnya pendek, tapi dia itu mencakup makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita lihat setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Ya, di situ kandungannya apa? Banyak pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang memang Allah itu ahlinya, zat yang perlu disanjung. Dan di situ ada ya perintah kita menunaikan ibadah, kita menunaikan perintah, menjauhi larangan, ada ancaman, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kandungan-kandungan yang ada dalam surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu ada dalam surat Al-Fatihah. Luar biasa, ya. Suratnya tidak panjang, tapi mencakup makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an semuanya. Ada pujian-pujian bagi Allah, ya. Ada ta'abbud. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ya. Di situ ada janji maupun ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dikasih nama apa? Ummul Quran. Baik. Kemudian di hadis yang setelahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri ngasih nama Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Kenapa? Apa alasannya? Ada apa? Ya, baik. Sumiyat bidzalika li'anna al-Qur'an iftutiha biha kitabatan wa yuftatahu biha tilawah. Al-Qur'an Al-Fatihah itu dikasih nama Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Alasannya apa? Karena Al-Quran itu ya dibuka dengan Al-Fatihah, dimulai dengan Al-Fatihah. Ketika membaca dimulai dengan Al-Fatihah. Li'anna al-qira'ah fi shalah tuftatahu biha, karena bacaan di dalam salat itu pun dimulai dengan Al-Fatihah. Tidak boleh dibalik, baca surah dulu baru Al-Fatihah, tidak boleh. Ya, baik. Fala yuqra fi shalah bi syai'in min al-Qur'an qabla al-Fatihah. Maka tidak boleh, ya, di dalam salat itu dibacakan sesuatu dari Al-Qur'an sebelum Al-Fatihah, tidak boleh. Ya, diawali Al-Fatihah kemudian baru surat yang lainnya. Ini alasannya kenapa Nabi ngasih nama Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab atau Al-Quran. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fatihatul kitab ini maknanya Al-Quran, ya. Taib. Summiya bihi li'annahu maktubun fis sama. Quran dinamakan kitab, yang maknanya apa? Tulisan. Karena Al-Quran ini tertulis di langit sana, ditulis di langit sana, wa yuktabu fil ardi, dan ditulis di muka bumi ini. Wa li hadza surah al-karimah asma' katsirah. Oleh karenanya surat Al-Fatihah di sini dia memiliki banyak nama, ya, memiliki banyak nama. Dan termasuk perkara yang ma'ruf bagi orang-orang Arab, ya. Sesuatu yang memiliki banyak nama menunjukkan bukti kemuliaan yang diberi nama tersebut, kemuliaan surat Al-Fatihah tersebut, ya. Makanya Al-Fatihah itu punya banyak nama, ya. Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Sab'ul Mathani, Alhamdu, Al-Wafiyah, As-Salah, Al-Quranul Azim, dan masih banyak yang lainnya, menunjukkan kemuliaan surat Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis di sini adalah yang pertama, ajma'al a'immah al-arba'ah wa atba'uhum ala wujubi qira'atul Fatihah 'alal imam wal munfarid. Imam yang empat
dan pengikut mereka telah sepakat wajibnya membaca surat Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Loh Pak Ustadz, makmum kok nggak disebutkan? Karena makmum khilaf. Kalau makmum itu bermakmum ke seorang imam, apakah dia membaca surat Al-Fatihah? Ulama khilaf, makanya tidak dimasukkan. Ya. Jadi yang pasti, yang sudah menjadi ijma' bahwa seorang imam atau sholat sendirian wajib baginya untuk membaca Al-Fatihah. Wa anna sholata la tasihhu biduniha, dan bahwasanya sholat itu tidak sah tanpa baca Al-Fatihah. Illa inda Abi Hanifah wa riwayah anil Imam Ahmad fala talzamul Fatihah falau qara'a ghairaha minal Qur'an ajza. Kecuali Imam Abu Hanifah. Dan ada satu riwayat dari Imam Ahmad, tidak harus dia baca Al-Fatihah. Seandainya dia membaca selain Al-Fatihah dari Quran, maka hukumnya sah-sah saja. Ya. Orang sholat nggak baca Al-Fatihah, baca surat An-Nas, salatnya sah, indah Abi Hanifah. Baik. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah apa yang mudah bagimu Al-Qur'an. Wes surat semua apali apa wacanan. Gak apal Al-Fatihah ora apa-apa. Apale Anas dibaca Anas sah. Gak apal Al-Fatihah, apal Al-Ikhlas silakan Al-Ikhlas dibaca sah menurut Abu Hanifah. Karena yang mudah baginya surat adalah surat Ikhlas sama Anas misalnya. Baik. Dan dalil mereka adalah hadis orang yang buruk sholatnya. Kata Nabi apa? Nabi menegur gimana? Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Tapi pendapat ini terbantah. Ya. Jumhur membantah bahwasanya hadis tersebut bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an itu maknanya adalah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu surat yang paling mudah, ya. Surat yang paling mudah. Hatta orang nggak sholat saja, orang nggak pernah sholat, apa kok Al-Fatihah? Anak-anak kecil, mereka belum balik, belum tamyiz, belajar mengikuti bacaan Al-Fatihah. Ya. Anak-anak kecil masih TK, mereka hafal Al-Fatihah. Ya. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini mananya Al-Fatihah. Ya, mananya Al-Fatihah. Baik. Kecuali kasusnya lain. Kalau seandainya dia nggak punya hafalan sama sekali, ya, karena jauhnya mereka dari ajaran Islam. Dia tumbuh di komunitas Nasrani misalnya, nggak pernah dengar ngaji, ya. Dia tumbuh di pedalaman, nggak pernah taklim, dan di situ nggak ada agama Islam. Maka baru berlaku baginya apa yang mudah baginya dari Al-Quran. Bisanya Anas baca Anas, tidak apa-apa, sah. Bisanya Al-Fatihah, bisanya Al-Ikhlas baca Al-Ikhlas, sah. Al-Ikhlas nggak bisa, Anas tidak bisa, tidak punya hafalan, bisa apa tahlil, takbir, wa tahmid, sah sholatnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi pendapat yang mengatakan sah sholat seseorang seandainya membaca selain Al-Fatihah, ini pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Tsumma hasalal khilaf bainahum fi hukmi qiraatil Fatihah wara al-imam. Ai fi haqqil ma'mum ala salasati aqwal.
Kemudian terjadi khilaf di antara mereka hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Di belakang imam. Maksudnya adalah haknya makmum. Ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Kami ulangi. Terjadi khilaf para ulama hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Makmum ikut baca enggak? Baik. Pendapat yang pertama, wujubu qiraatil Fatihah 'alal makmum fi sholati sirriyah wal jahriyah. Catat baik-baik. Wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat. Baik itu sholatnya sirriyah, sholat zuhur, sholat asar yang enggak dikeraskan bacaannya, ataukah sholat jahriyah, sholatnya keras, isya, maghrib, subuh, ya. Tapi kami ulangi, wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat, baik itu sholatnya sirriyah maupun sholat jahriyah. Wa annaha ruknun la tasihhu sholatu illa biha. Alasannya apa? Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Adalah rukun yang harus terpenuhi, yang mana sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya sahabat Ubadah bin Samit. Pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Imam Auza'i, Wal Laits, Imam Syafi'i, dan banyak para sahabat Rasulullah yang lainnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam San'ani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan apa? Hada arjahul aqwal wa adharu fid dalil. Ini adalah pendapat yang paling rajih, paling kuat dan paling nampak setelah kita melihat kepada dalil-dalil yang ada. Baik, kami ulang sekali lagi. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Dalil mereka apa? Yang pertama, dalilnya adalah hadis bab. Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Itu nas yang sharih, yang sangat jelas, ya, yang tidak menerima takwil. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini berlaku buat imam maupun makmum. Nas yang sharih jelas. Bi anna sholat la tuqbal wa la tujzi idza lam yaqra al-musalli fiha bi Fatihatil kitab. Bahwasanya sholat tidak akan diterima, tidak sah apabila orang yang sholat tadi tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini mencakup sholat yang wajib maupun sholat sunnah. Itu sholat sunnah berjamaah ada enggak? Ada. Sholat isya, sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih. Baik. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Untuk imam, makmum maupun sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil mereka adalah hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Salasan ghairatam. Barang siapa yang sholat tidak membaca di dalam sholat tadi Al-Fatihah, maka sholatnya adalah khidaj, pincang. Nabi mentafsirkan apa? Ghairatam, tidak sempurna sholatnya. Sampai Nabi mengulangi 3 kali. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaj. Diulangi 3 kali. Ada penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqila li Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah perawi hadis ini ditanya.
Wahai Abu Hurairah, ya. Inna nakunu wara'al imam. Faqala iqra' biha fi nafsik. Wahai Abu Hurairah, kami ini jadi imam, maksudnya kudu maca Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsik. Bacalah Al-Fatihah itu pada dirimu. Bacalah Al-Fatihah itu olehmu. Kata Abu Hurairah apa? Iqra', bacalah. Berarti menunjukkan sekalipun dia makmum, dia tetap membaca Al-Fatihah. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata-kata hidaj yang dikatakan Nabi tadi, barang siapa yang sholat enggak membaca Al-Fatihah maka dia itu hidaj. Hidaj itu secara asal maknanya adalah bayi yang lahir sebelum waktunya, prematur. Atau sudah pas waktunya, namun ketika lahir ada anggota tubuhnya yang cacat. Itu mana hidaj secara asal. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis di atas tadi, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya hidaj. Ini menunjukkan bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah. Ya. Li'anna Rasul wasafa sholata bidunil Fatihah bin nuqsan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati salat tanpa Fatihah itu salatnya pincang. Tidak sah, cacat salatnya. Ya. Baik. Wal muradu bihi an-nuqsan alladzi la tajzi'u ma'ahu shalah. Yang dimaksud dengan hidaj kurang tadi itu maknanya adalah kekurangan yang tidak sah bersamanya sholat. Cacat yang membuat tidak sah sholatnya. Bukan berarti jangan dipahami tetap sah, cuma tidak sempurna. Bukan demikian maknanya. Maknanya adalah cacat, ada yang kurang yang membuat tidak sah sholatnya. Baik. Karena ada riwayat lain disebutkan, la tajzi'u sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasmu sholah yantabiqu alal mujzi biha. Yang namanya sholat itu adalah terterapkan, baru dikatakan sholat apabila terpenuhi apa? Semuanya. Ya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Syaratnya terpenuhi, rukunya terpenuhi, dikatakan sholat. Maka bahasanya Nabi apa? La tajzi as-sholat. Adapun tidak sah, bahasanya beda lagi. Yuqalu fihi sholatun fasidah. Sholatnya fasid. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala al-Khattabi mengatakan, beliau mengomentari hadisnya siapa yang ketiga tadi? Riwayat yang lain Ahmad, Abu Dawud, wa Tirmidzi, Ibnu Hibban, ya. La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Janganlah kamu lakukan kecuali surat Al-Fatihah, ya. Hadis ini nas yang sharih. Bi anna qira'ata Fatihatil kitab wajibah ala man shalla khalfal imam sawa'un jaharal imam bil qira'ah am khafat biha wa isnaduhu jayyid la ta'na fihi. Hadis ini nas yang sharih bahwasanya membaca Al-Fatihah ini wajib bagi orang yang sholat di belakang imam. Sama, apakah imam sholatnya jahar, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mubarakfuri mengatakan, nasun sharih
bi anna qira'ata Fatihatil kitab wajibah ala man shalla khalfal imam fi jami'i shalawat sirriyah kanat am jahriyatan wa huwal qaul rajih al mansur indi. Kata Imam Barakfuri, bahwasanya hadis tadi la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, ya. Ini nas bahwasanya membaca Al-Fatihah ini wajib bagi makmum dalam semua salat sir maupun salat, ya. Mungkin ada di antara kita bacanya Al-Fatihah bersamaan dengan imam. Ada yang mungkin tidak baca, tapi mendengarkan bacaan imam. Atau mungkin ada yang baca setelah imam membaca Al-Fatihah. Yang benar yang mana? Taib. Thumma sara haula al-fariqaini binisbatil jahriyah. Ini pendapat kedua tadi belum. Taib. Apakah, ya, makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam? Pendapat yang pertama wajib membaca Al-Fatihah, baik salat sir maupun salat jahar. Pembahasan kita adalah kira-kira di mana letaknya kita membaca Al-Fatihah ketika kita menjadi imam. Baik. Yang pertama, fariqun qalu yaqra'ul ma'mum al-Fatihata fi suquti imamihi. Fa in lam yatayassar qara'aha walau hala qira'ati imamihi. Thumma yansid li'annahu ma'murun bi qira'atiha. Ada sekelompok berpendapat makmum membaca Fatihah itu di saat diamnya imam. Kapan diamnya imam itu? Kalau sir tidak masuk pembahasan kita, ya. Ini bahasan kita adalah kalau imamnya membaca jahar. Kita sebagai makmum, tadi kita wajib membaca Al-Fatihah. Lalu bacanya kapan? Baik. Pendapat yang pertama mengatakan makmum itu wajib membaca Fatihah di saat diamnya imam. Seandainya tidak mudah baginya, maka dia itu membaca dalam kondisi meskipun imamnya membaca surat yang lain. Seperti ini gambarannya. Pendapat yang pertama, ya, mengatakan bahwa makmum membaca Al-Fatihah di saat diamnya imam. Kapan itu? Sebagai seorang imam, setelah membaca Al-Fatihah selesai, ngasih jeda. Kira-kira jedanya ini cukup makmum membaca Al-Fatihah. Tapi seandainya setelah imam membaca Al-Fatihah tapi langsung membaca surat, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah meskipun berbarengan dengan imam membaca surat. Dan itu sah. Ya, baik. Insya Allah cukup. Meskipun imam membaca surat yang paling pendek sekalipun, Anas misalnya, kita membaca Al-Fatihah masih kekejar kok, cepat kita apa enggak? Ya, nggak pakai tajwid kita masalahnya. Ya, baik. Kelamaan pakai tajwid. Baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu Al-Fatihah selesai, baru kita terdiam. Karena yang diwajibkan bagi kita adalah membaca Al-Fatihah. Dan tidak apa-apa bersamaan dengan bacaan imam ketika membaca surat. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW tidak mengingkari para sahabat di saat membaca Al-Fatihah. Ketika Nabi jadi imam, ada sahabat yang klesak-klesik. Tadi kalian yang baca surat tadi. Ya Rasulullah, tidak diingkari sama Nabi. Kecuali Al-Fatihah wajib untuk baca. Tapi kalau surat jangan diikuti, cukup untuk dengarkan,
Antum simak, kalau salah dibetulkan, kalau hafal. Kalau tidak hafal diam aja, ya. Baik. Kemudian wa alaihi fatakunu hadhil ahadits muhassisah liqaulihi ta'ala. Berdasarkan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab, ya. Tidak mengapa seseorang membaca Fatihah di saat imam membaca surat. Ini mentahsis mengkhususkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah. Baik. Dan mentahsis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qara'al imam fa ansitu. Kalau imam baca Al-Qur'an maka diamlah. Ini umum, dikhususkan. Kalau baca Fatihah tidak apa-apa. Ini menurut pendapat yang pertama. Kami ulangi, ya. Jadi tempatnya di mana seorang makmum membaca Fatihah ketika dia bermakmum dengan imam yang sholat jahar. Tempatnya adalah di saat diamnya imam. Kapan itu? Seorang imam ngasih jeda antara Al-Fatihah sama surat yang setelahnya, dikasih jeda. Kira-kira jedanya cukup seorang makmum membaca Al-Fatihah. Tapi seandainya ada imam setelah Al-Fatihah dia membaca surat langsung nggak ada jeda, maka tidak mengapa kita membaca Al-Fatihah meskipun bacaan kita berbenturan dengan bacaan imam. Setelah selesai baru kita mendengarkan bacaan imam. Baik. Karena yang diwajibkan adalah surat Al-Fatihah. Jadi tempatnya bukan bersamaan bersama imam. Tidak mengikuti bacaan imam, bacaan Al-Fatihah maksudnya. Baik. Pendapat yang kedua. Wa fariqun akhar qala yaqra'u fi saktatil imam wa idza sami'a qira'atal imam ansata wa idza lam yasma'ha qara'a li nafsihi. Kalau sekelompok yang lain mengatakan ya makmum itu membaca Al-Fatihah di saat diamnya imam. Imam masih jeda, ya, dia baca Al-Fatihah. Apabila ya dia mendengar bacaan imam. Kalau tidak mendengar, maka dia membaca Al-Fatihah untuk dirinya sendiri. Li'anna qira'atahu afdal min sukutihi. Karena bacaan imam itu lebih utama daripada diamnya. Wal istima' li qira'atil imam afdal minal qira'ah. Dan mendengarkan bacaan imam lebih utama dibandingkan dia membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Membacanya kapan? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Hanya saja pendapat yang kedua di sini, kalau imam tidak ngasih jeda, ya, ngasih jeda cuma sebentar. Masa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam baca surat, maka berhenti. Kita alihkan mendengar bacaan imam. Itu pendapat yang kedua. Kalau yang pertama tadi dilanjutkan sampai selesai surat Al-Fatihah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Mundir, Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada pendapatnya kebanyakan para salaf. Qala Ibnu Mundir mengatakan, inna ma'na hadithi Ubadah la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab illa salatan amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ma'mum idza jahara al-imam bi qira'atihi ayastami'a li qira'atihi fayakunu fa'ilu dzalik musta'milan li haditsaini jami'an. Kata Ibnu Mundir yang beliau sependapat dengan pendapat yang kedua tadi, ya. Beliau mengomentari mengatakan makna hadisnya Abu Ubadah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah kecuali sholat yang Nabi memerintahkan kepada makmum apabila imam menjaharkan bacaannya agar dia itu mendengarkan bacaan imam. Maka dengan demikian
dia telah menggabungkan dua-duanya. Menggabungkan dua hadis. Hadis bab, hadisnya siapa tadi? Ubadah bin Samit, dan hadisnya wa idza qara'al imam fa ansitu. Apabila imam membaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yustasna min dzalik. Dan ada pengecualian, ya. Ma law dakhala wal imamu raki' au indar ruku' fa innahu yarka' ma imamihi wa tasqutul fatihah anhu. Di sini dikecualikan seandainya ada seseorang masuk masjid, lalu dia mendapati imam dalam keadaan ruku' atau mendapati imam dalam keadaan hendak ruku', lalu makmum tersebut ikut ruku' dia bersama imamnya, maka gugur baginya membaca Al-Fatihah. Dalilnya mana? Itu hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki', faraka'a ma'ahu qabla an yasila ila shaf. Abu Bakrah ini pernah, ya, masuk masjid mendapati Nabi ruku'. Dia ikut ruku' bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nyampe shaf. Ya, takut enggak kedapatan rakaat. Dari depan pintu sambil ruku' jalan ke depan, ya, agar mendapatkan rakaat bersama imam. Baik. Lalu kasus ini diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada Rasulullah. Kalau Abu Bakrah tadi ketika Rasulullah ruku', ini beliau ini buru-buru agar mendapatkan rakaat dari depan sebelum menyampai shaf, ikut rukuk dia. Ya. Apa kata Nabi? Zadakallahu khirsan wa la ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kepadamu dan jangan kamu ulang, wahai Abu Bakrah. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengqadha rakaat tersebut. Rakaat yang dimana dia tidak membaca Al-Fatihah, ya, dia dapat udzur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mendapati berdiri bersama imam, yang mana itu tempatnya surat Al-Fatihah, dan gugur rakaat tersebut, ya. Jadi menunjukkan bahwa apabila seorang imam bersama makmum sholat dalam kondisi ruku', lalu ada makmum datang belakangan, dia mendapati rukuk bersama imam, maka terhitung dia mendapati rakaat bersama imam. Tidak perlu mengulangi, tidak perlu mengqadha. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali. Di mana tempat makmum membaca surat Al-Fatihah ketika imam sholat jahar? Di antara dua pendapat tadi, tidak ada yang berpendapat makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, tidak ada. Adanya setelah imam membaca Al-Fatihah. Mungkin selama ini, ya, sholat kita itu kalau baca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, ya, ternyata ada koreksi. Yang benar kapan? Setelah imam membaca Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Baik. Al-qaulu tsani. Tadi pendapat yang pertama tadi ulama berselisih tentang hukum membaca Fatihah bagi makmum. Yang pertama mengatakan wajibnya membaca Fatihah bagi makmum di dalam semua sholat, baik yang sir maupun jahar. Pendapat yang kedua, wujubul qiraah 'alal makmum fi sirriyah duna jahriyah. Wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum itu dalam sholat yang sir, sholat yang tidak dikencangkan bacaannya, ya. Adapun sholat jahar tidak wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Baik.
Dalil mereka adalah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan terdiamlah untuk mendengar bacaan tersebut. Baik. Mereka mengatakan fa amarallahu ta'ala bil istima' wal insat inda qiraatil Qur'an. Di sini ayat ini Allah memerintahkan kepada kita wahai para makmum untuk mendengar, diam untuk menyimak ketika dibacakan Al-Qur'an. Fadalla ala annal ma'mum la yaqra idza jahara imamuhu. Ini menunjukkan bahwa makmum itu tidak membaca Al-Fatihah apabila imamnya salatnya jahar. Baik. Kemudian di antara hadis yang dijadikan dalil oleh pendapat yang kedua di sini, ya, wajibnya baca tadi kapan? Apabila salatnya jahar. Kalau sir tidak perlu, ya. Di antara dalilnya adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Dan apabila imam bertakbir, maka takbirlah. Apabila imam membaca, maka diamlah. Kata-kata apabila imam membaca, maka diamlah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kalau sholat jahar, ya, imamnya mengeraskan bacaan, ya, maka makmumnya terdiam. Tidak perlu baca Al-Fatihah. Baik. Dalil yang mereka pakai lagi diantaranya adalah hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Bahwasanya Rasulullah setelah selesai salat jahar, ya, beliau mengatakan, apakah membaca bersamaku salah seorang di antara kalian? Salah seorang di antara mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah. Qala inni aqulu ma li unasiul Qur'an. Laki-laki tadi mengatakan apa? Sesungguhnya aku menyatakan. Mengapa diperselisihkan dalam membaca Al-Qur'an yang aku baca tadi? Mosok ora oleh bahasa kita. Ya. Qala fantahan nas 'anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Nabi bil qiraah. Minas salawat hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu para sahabat mereka mulai mengakhiri bacaan Al-Fatihah apabila Rasulullah membaca dengan jahar. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, wujubu sukut 'alal ma'mum fil jahriyah wasiriyah. Falal qiraah 'alal ma'mum fihima wa huwa qaulul Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, wajibnya diam bagi makmum, baik dalam salat jahar maupun salat sir. Ya. Tidak ada bacaan bagi makmum pada dua salat tersebut. Pokoknya salat sir maupun salat jahar tidak ada bacaan bagi makmum. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraat." Barang siapa yang dia berimam, maka bacaan imam itu bacaan makmum. Bacaan makmum mengikuti bacaan imam. Tapi dalil ini terbantah. Dalil pendapat yang ketiga ini terbantah. Yang pertama adalah man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah, dhaif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan dalam sanad hadis ini ada kelemahan. Dan diriwayatkan dari banyak jalan yang mana tidak ada sedikit pun yang sah
yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Hafidh mengatakan, ya, masyhur dari Jabir, dan dia memiliki banyak jalan dari banyak para sahabat, tapi semuanya hadisnya maklulah, ada cacatnya. Wallahu taala alam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bantahan yang kedua, di samping hadisnya lemah, yang kedua adalah alal qawli bi sihhatihi fa huwa mahmulun ala ghairil Fatihah jam'an bainal adillah. Anggaplah hadis tadi itu sahih. Anggaplah hadis itu sahih. Bacaan makmum mengikuti bacaan imam. Anggaplah hadisnya sahih. Ini dibawa kepada bacaan selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tetap baca Al-Fatihah. Kalau selain Al-Fatihah didengarkan, ya, kita terdiam, kita dengarkan. Baik. Dalam rangka menggabungkan dalil-dalil yang ada. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. La siyama wa annal adillah allati tufidu wujuba qiraatil Fatihah 'alal ma'mum aqwa sanadan min hadzal hadits. Lebih-lebih dalil-dalil yang menunjukkan, yang memberikan faedah wajibnya membaca Fatihah bagi makmum, ini sanadnya lebih kuat. Bahkan rawahu Bukhari wa Muslim dibandingkan hadis tadi. Famithluhu la yaqifu fi muqabil ahadits sahihah. Atau hadis yang semisalnya, yang banyak jalan tadi itu, dia tidak bisa mengimbangi, melawan hadis-hadis yang sahih. Seperti hadisnya Abu Ubadah. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkan di sini wal qaulul awwal wa huwa wujubul Fatihah 'alal ma'mum fi sirriyah wal jahriyah huwa arjahul aqwal. Maka pendapat yang pertama, itu pendapat yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum, baik salat sir maupun salat jahr, ini adalah pendapat yang paling kuat. Liquwwati adillatihi wa sarahatiha fi dilalah 'alal murad. Karena kuatnya dalilnya dan jelasnya, ya, dalil-dalilnya di dalam menunjukkan apa yang diinginkan. Bal inna hadzal qaul tajtami'u baina bihi al-adillah. Bahkan, ya, pendapat ini, ya, terkumpul padanya dalil-dalil. Gabungan dari dalil-dalil setelah dikumpulkan, digabungkan, dijamakkan, akhirnya mengerucut pendapat bahwa yang kuat adalah makmum tetap membaca Al-Fatihah baik salat sir maupun salat jahr. Fala yutraku minha syai'un wa tajibul Fatihah fi kulli rak'ah li'anna amra rasul amral musib biha thumma qala if'al dzalika fi salatika kulliha. Dan wajib Al-Fatihah di setiap rakaat karena perintah Nabi, ya, kepada orang yang salatnya jelek, salatnya buruk, Nabi mengatakan apa? If'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukanlah itu semua di setiap salatmu, di setiap rakaatmu dibaca, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kesimpulan sebetulnya. Cuman dua kesimpulan. Yang pertama adalah wajib bagi makmum membaca Fatihah baik salatnya sir maupun jahr. Kemudian yang kedua, kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah? Di mana letaknya? Yaitu setelah imam membaca Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah dengan sempurna, meskipun berbarengan dengan bacaan imam. Pak Ustadz, bagaimana seandainya kita sampai Ar-Rahmanir Rahim makmum sudah rukuk? Tetap kita mendapati rakaat. Abu Bakar saja yang tidak sempat mendapati berdirinya imam dapat rakaat. Apalagi kita masih mendapati berdirinya
imam. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya hukmul jahri bil basmalah fi shalah. Hukum mengeraskan bismillah di saat sholat. Hukum mengeraskan. Udah isya tadi ya? Sudah kan? Lewat berapa menit kita? Lewat ya? Udah lewat ya? Enggak dengar masalahnya. Afwan, mohon maaf. Kemalaman ya, enggak apa-apa insyaallah. Barakallahu fikum. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.